Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Di malam yang sangat berbahagia rayanya, marilah badung-badung puja katanya kepada Allah. Yang mana oleh Allah Ta'ala sampai di malam yang berbahagia rayanya, Allah lebih nikmat kepada katanya berbagai macam nikmat berjuta rahmat. Namun di antara berbagai nikmat dan berjuta rahmat tersebut patut kita syukuri. Allah beri nikmat yang paling raya berkhusus kepada katanya orang beriman, orang bertakwa, yaitu iman berislam. Allah yang akan menciptakan 7 lebih bumi tanpa gantungan yang terhiasi dengannya hijau pohonan dan birunya lautan. Menciptakan 7 lebih langit tanpa tameh dan warna malam terhiasi dengan terlipan bintang-bintang dan sinar bulan yang menyinari seluruh jagat raya. Ini patut kita syukuri. Ini bagi banyak hanan roji selalu bersama saya katanya melagi di malam yang berbahagianya kepada Allah. Benar-benar kepada sang pemulih alam. Beliau merupakan rajanya para aulia, penutup para nabi dan pemimpin para rasul yang terlampu ke ondai katanya berada di dalam sebut yaitu kesesatan. Gemai katanya penuh kepada alam terang-terang berpenan dengan Islam dan iman. Siapakah dia? Beliau mendapat gelaran daripada di sisi Allah Habibullah, Nabi Mustafa pilihan daripada seluruh nabi. Dia adalah Nabi Muhammad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya melekeh kepada Allah, benar-benar seluruh salam kepada al beserta sahabat beliau dan kepada seluruh alim ulama, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama yang muktabar yang menjana sirah patuh di atas permukaan Allah. Yang kami hormati Abi beserta Umi, Walid dan Bunda, dan kepada seluruh guru-guru yang menyempatkan meluangkan mata untuk mendidik bertanya, dan kepada seluruh dan kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Maka diangkat sebagai tema di malam yang berbahagianya, yaitu tentang tanda-tanda kiamat dan kejadian-kejadian sebelum kiamat. Kiamat merupakan sebuah hal yang pasti diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi bahawa tengok tak dunia kabeh nyantuh kiamat kabeh. Dan kiamatnya merupakan salah satu tanda daripada hancurnya alam semesta. Bahwa tengok orang iman bertanya sebagai hamba yang paling mulia diciptakan Allah, yaitu tidak dapat kita melepaskan diri daripada kiamat. Sedangkan malaikat, sedangkan jin, setan, tumbuhan dan makhluk sekalipun tidak akan dapat melepaskan diri. Kenapa? Ini merupakan janji Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Muhammad ayat 18 Allah menjelaskan, "Fahal yanzuruna ila sa'ata aw ta'tiyahum baghthah faqad ja'atuhum asaratuha fa anna lahum idza ja'atuhum zikruhum." Apalagi yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat akan datang kepada mereka dengan cara tiba-tiba. Sedangkan tanda-tanda yang telah datang, apalah gunanya penyesalan kepada mereka apabila hari kiamat telah datang kepada mereka. Para ulama bersepakat, para ijma ulama menetapkan sebuah pendapat. Berpegang katanya ni pak zaman yang berbahagianya, zaman era globalisasi, nyokah ketemu ke dalam zaman yaitu fase akhir zaman. Arti kata, katanya merupakan makhluk paling mulia terakhir kali itu di dalam permukaan bumi yang suatu saat kita ulang oleh Allah Ta'ala. Dunia dan dunia tempat kita mengambil, dunia dan dunia tempat kita bersenang-senang, namun suatu saat akan diambil pulang oleh Allah Ta'ala. Masa kontrak dunia sebelum dunianya habis, Allah beri kepada kita berbagai macam tanda dihimpun dalam bagian kita. Kemudian dengan berbagai surah, kemudian dengan berbagai rusma, dan yang kelima kubra, kiamat yang paling baik. Salah satu daripada tanda kiamat yang
paling kecil ialah bukan dari Rasulullah waktu itu pun para sahabat, ya Rasul, puncak tanda-tanda kiamat. Betul dari Rasulullah, kiamat akan terjadi sebelum sebahagian daripada umatku, yaitu menunggu ada istiadat orang Arab. Dinanti tekalan di antara pelosok-pelosok negeri, dikatakan raya tekalan tubuh di atas anak inang berpakai adat yaitu sesuai dengan adat orang barat, berpakai baju yang sengaja. Allah ini merupakan makanan pokok bagi orang yang itu merupakan tanda kiamat kami Rasul. Namun dua buah tanda kiamat terjadi zaman katanya, sebuah tanda itu yang akan katanya tubuh-tubuh yang itu pembahasan katanya di malam yang berbahagianya. Yang pertama, keluarnya matahari daripada arah barat. Yang kedua, keluarnya dabah. Yang ketiga, yaitu keluarnya angin yang berbau harum. Di dalam Al-Quran ayat surah Al-A'raf ayat 158 Allah menjelaskan, hal yang menurunkan illa an ta'tiyahum malaikah aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'da ayati rabbak. Yauma ya'ti ba'da ayati rabbak, yauma ya'ti ba'da ayati rabbak, yauma ya'ti ba'da ayati rabbak la yanfa'u nafsan illa wus'aha. Dan artinya tidak lagi yang mereka nantikan malaikat yang akan datang kepada mereka mencabut nyawa mereka, dan ataupun mereka menunggu ketentuan Allah, ketentuan daripada Tuhan mereka, ataukah menunggu daripada sebagian daripada tanda-tanda kedatangan Tuhan mereka. Kemudian mereka berkata, kami menunggu, kami pun menunggu dari Allah. Maka berwantai tunggu kantai hendak daripada arah barat, bedanya akan disaksikan bersama. Walau memang si hati akan ketuk kepada katanya, kontrak dunia akan habis. Rasul berpegang dalam sebuah hadis, kiamat akan terjadi kepada Rasul apabila segala terbitnya matahari daripada arah barat, sehingga mewarnai matahari kantai daripada arah barat. Jadi akan saksikan bersama-sama bahwa matahari tersebut akan keluar daripada arah barat. Di sini tuh bedanya menyesali perbuatan katanya. Tayakkul kepada Allah, ya Allah, dan beriman di bakhoronya. Tapi pada waktu itu iman tidak lagi berlaku, apa tidak lagi berlaku. Kenapa? Hari kiamat hampir habis. Hancurnya dunia sudah. Kemudian pada kiamat yang kedua, yaitu keluarnya dabah. Dabah merupakan gelar mengenai itu as-salib, dabahul ar, yang membawa Tuhan Nabi Sulaiman, yang membawa Tuhan Nabi Musa dan titik Nabi Sulaiman memutari seluruh alam dunia selama 60 tahun, yang tugasnya memberikan kepada orang Islam. Bahwa yang terjadi perselisihan antara orang Islam dengan orang kafir, mereka bertanya, tahu orang mukmin, tahu orang kafir. Bahwa yang berkuasa Allah Taala sebuah dabah membawa yaitu Tuhan Nabi Musa dan Tuhan titik daripada Nabi Sulaiman. Beliau mengembara selama 60 tahun masih ada di dunia untuk memberi can kepada seluruh orang muslimin. Orang mukmin pada waktu itu diberi can dengan berwarna putih ibaratkan bulan purnama di seluruh dunia. Sedangkan orang kafir nantilah yang mengaku dirinya beriman diberikan hijab yaitu berwarna hitam ibaratkan langit tiada bintang yang terjadi. Wa asral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang kedua, dabahnya sama dengan dabah seperti biasa, memiliki buah kaki, berbulai-bulai sama dengan ulai lemah, memiliki luka dua buah. Dan demi Tuhan Musa dan Nabi Sulaiman memberi cara kepada kaum muslimin untuk membedakan sampai ke jumpa Allah. Ijma ulama terjadi istilah pendapat di antara keluarnya dabah. Daya kebelah dabahnya itu daripada mata Mekah yang menjadi kiblat katanya Dinau. Dalam yang kebelah dabahnya keluar daripada Bukit Safa dan Marwah. Terjadi istilah pendapat. Namun yang jelasnya apabila telah keluar dabahnya merupakan zaman tidak lama lagi kita persiapkan sekarang kawan ibadah untuk tutup agar kita dapat lolos daripada hari kiamat. Dan bagi kita yang yang memiliki akal pikiran yang sangat jernih, pikiran yang sangat utuh, kita yang pikir ya, berada di dunia hanya melantara untuk kita berada di akhirat, berada terus pada kiamat. Ada begitu banyaknya kita yang berkorban dari ikut terus mengurai, kita berguna sedikit melainkan kewajiban. Dan tanda kiamat yang kedua itu diutus oleh Allah Taala asap yang berbau harum. Bahwa manusia singa berbumi, bintang-bintang yang berkena hukum menutupi seluruh permukaan ini, Allah utus yaitu asap berbau harum.
yang asalnya dulu selama 40 tahun dalam dunia. Suhud, sangat suhud. Kemudian kata Rasul untuk para sahabat, ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, di dalamnya itu kata daging yang paling besar. Itu kepada Rasulullah. Kata yang paling raya dia, yaitu keluarnya asap, dan asapnya sangat panas, lebih panasnya daripada api. Kemudian ditanya para sahabat, Rasul tiba dari kamu yaitu untuk memberikan sebuah kewajiban sembahyang kepada Allah Taala. Rasul berkata kepadanya, sembahyang di nomor yang kita lakukan. Yakin tidak pada saya pun belum ragu tersebut berada di permukaan bumi merupakan tanda iman. Di dalam surah Ad-Dukhan ayat 10 sampai 12 Allah menjelaskan, "Fartaqib yawma ta'ti masya'ud dukhan mubin." Yang syanasu hada adabun alim. Nah, baglah nah. Rabbana sing anna al-ba'ina dul. Tinggallah ketika hari datangnya langit membawa asal-asal yang sekali Tuhan meliputi seluruh umat manusia. Ini merupakan yang sangat pedih. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, sebelumnya aku beriman pada hari ini, aku beriman kepada Engkau, kepada lagi waktu itu tidak lagi kepada Allah. Taubat itu. Ini merupakan tanda. Allah itu asalnya kata kepada katanya, disebut nyawa kepada orang Islam, adalah yang menyebut nama Allah, adalah yang takbir kepada Allah, Allah Taala hanya di Al-Quran hanya tinggal namanya, hanya tinggal kertas kosong yang tidak ada kertasnya. Ini merupakan sebuah tanda yang terbaik. Maka sebelum berbuat iman, kita yang mempersiapkan diri untuk menjalankan kontrak dunia hampir habis. Mungkin waktu tidak mengizinkan mimbar yang sangat sederhana ini, kita ambil satu buah kesimpulan ataupun motivasi hidup di dalam dunia ini. Kiamat merupakan salah satu daripada hancurnya dunia. Segala makhluk kiamat terpersiapkan awal ibadah untuk menjelang datangnya kiamat. Kemudian apabila kata tanda daripada kiamat muncul daripada dari arah barat, iman yang ada dalam dadanya kita menemukan faktor kepada Allah. Dari asal menau kepada Allah, asal berputuskan oleh Allah Taala untuk mencabut diri orang beriman, walaupun seperti mukjizat iman yang ada pada diri mereka, mereka akan meninggal dunia dan hanya dengan orang takut yang ada di atas diri. Dan bahwa mereka itu dapat